Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Tahira akan mempresentasikan tugas mata kuliah AMDAL. Latar belakang. Jembatan Kapuas 3 di Pontianak, Kalimantan Barat direncanakan menghubungkan Sungai Kapuas dengan Ring Road sepanjang 1,2 km jembatan ditambah 10-15 km ring road. Mulai konstruksi 2024 sampai 2025. Anggarannya mencapai 2-3 triliun. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan, dukung ekonomi dan integrasi wilayah. Dampak penting. Berdasarkan AMDAL, awal proyek dikeluarkan oleh KLHK Indonesia 2023 dan laporan PUPR. Berikut dampak utama yang telah diidentifikasi. Yang pertama, dampak positif ekonomi. Meningkatkan aksesibilitas perdagangan dan transportasi. Potensi pertumbuhan PDB regional hingga 5-10%. Kemudian mengurangi waktu tempuh antar wilayah dari 1-2 jam menjadi 20-30 menit. Mendukung industri seperti perkebunan kelapa sawit dan pariwisata. Kemudian yang kedua, ada dampak positif sosial. Memperbaiki konektivitas untuk 500.000 penduduk Pontianak, mengurangi isolasi daerah kumuh di tepi sungai. Kemudian ada meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan desain jembatan yang mengakomodasi pejalan kaki dan sepeda, mengurangi kecelakaan hingga 20%. Yang ketiga, ada dampak negatif lingkungan. Deforestasi dan hilangnya habitat satwa. Misalnya seperti orang hutan dan burung langka di hutan sekitar Sungai Kapuas. Kemudian peningkatan polusi air dan udara selama konstruksi dengan emisi CO2 tambahan 1.000 ton per tahun. Kemudian yang keempat, ada dampak negatif sosial ekonomi. Relokasi paksa bagi 200-500 keluarga di tepi sungai berpotensi meningkatkan kemiskinan jika tidak ada kompensasi yang memadai. Kemudian yang kelima, dampak infrastruktur. Meningkatkan beban pada jaringan listrik dan air bersih di Pontianak dengan kebutuhan tambahan 10-15 watt listrik. Dampak potensial hipotetik. Yang pertama, skenario hipotetik positif ekonomi jangka panjang. Jika berhasil, bisa menarik turis internasional dan meningkatkan ekspor. Dengan pertumbuhan ekonomi hingga 15% dalam 10 tahun. Kemudian kedua, ada skenario hipotetik negatif lingkungan ekstrim. Banjir besar akibat perubahan air Sungai Kapuas menggenangi 1.000-2.000 hektar lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, skenario hipotetik sosial konflik. Konflik lahan dengan masyarakat adat Dayak jika tidak ada konsultasi yang baik berpotensi menyebabkan protes atau sabotase. Yang keempat, ada skenario hipotetik teknologi dan inovasi. Jika diintegrasi dengan smart city, bisa mengurangi emisi kendaraan hingga 30% melalui sistem transportasi elektrik. Namun jika gagal, bisa meningkatkan kemacetan virtual akibat over-reliance pada teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima, skenario hipotetik bencana alam. Gempa bumi atau tanah longsor di daerah rawan yang bisa merusak jembatan dan menyebabkan korban jiwa hingga ratusan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.